Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nur Fitriani dari kelas TMT 3E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Tercatat bahwa terdapat 10 penemu konsep-konsep dasar matematika. Di antaranya yaitu 1. Rene Descartes, 2. Sir Isaac Newton, 3. Gottfried Wilhelm Leibniz, 4. Carl Weierstrass, 5. Maria Gaetana Agnesi, 6. Josiah Willard Gibbs, 7. George C. Friedrich Bernhard Riemann, 8. Leonhard Euler, 9. Johann Bernoulli, 10. Augustin Louis Cauchy. 1. Rene Descartes. Rene Descartes atau Rene Descartes dikenal juga sebagai Renatus Cartesius. Beliau lahir di La Haye-en-Touraine, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. Rene Descartes dikenal sebagai seorang filsuf modern yang pertama. Beliau juga merupakan seorang penemu biologi modern, ahli fisika, dan seorang matematikawan. Semasa hidupnya, ketika Descartes tengah menyelidiki metode berpikir umum, di mana yang ia yakini bahwa hal tersebut akan memberikan pertalian pada pengetahuan dan menuju kebenaran dalam ilmu-ilmu. Penyelidikan itulah yang mengantarkan beliau kepada matematika, yang ia simpulkan sebagai kebenaran dalam segala bidang. Karyanya dalam matematika yang memiliki pengaruh besar yaitu La Géométrie, yang diterbitkan pada tahun 1637. Di dalam karyanya tersebut berisi mengenai penggabungan antara geometri tua dengan aljabar yang masih bayi. Bersamaan dengan Pierre Fermat, beliau diberikan pujian dengan gabungan yang beliau buat tersebut. Gabungan tersebut sekarang disebut dengan geometri analitik atau geometri ordinat, di mana apabila tanpa adanya gabungan tersebut, maka pengembangan lengkap mengenai kalkulus tidak akan pernah tercapai hingga sekarang. 2. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe Bay, Colsterworth, Lincolnshire pada tanggal 4 Januari 1643. Beliau merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Fisika Klasik. Karyanya yang paling berpengaruh merupakan Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687. Dalam karyanya, Newton menjabarkan mengenai hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Beliau berhasil menjelaskan bahwa gerak yang berada di bumi dan benda-benda luar angkasa ditentukan dengan hukum-hukum alam yang sama. Ia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya, sehingga pada akhirnya penemuannya ini menyernakan keraguan. Dalam bidang matematika pula, bersama dengan karya Gottfried Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial, yang mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. 3. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz lahir di kota Leipzig, Sachsen pada tahun 1646. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, matematikawan, diplomat, fisikawan, sejarawan, dan doktor dalam hukum duniawi dan hukum gereja.
Pada usia yang ke-12 tahun, Leibniz telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Kemudian pada tahun 1693, beliau berubah universitas yang sekarang disebut sebagai Universitas Jena. Tujuan Leibniz berubah universitas adalah untuk mempelajari lebih lanjut di bawah ahli matematika, fisika, dan astronomi Erhard Wigel untuk membedah pemikiran Pythagoras. Kebanyakan dari ahli sejarah meyakini bahwa Leibniz dan Newton mengembangkan kalkulus secara terpisah. Keduanya pun menggunakan notasi matematika yang berbeda. Menurut teman-teman dekat Newton, Newton telah menyelesaikan karyanya bertahun-tahun sebelum Leibniz, namun tidak mempublikasikannya sampai dengan tahun 1693. Ia pula baru menjelaskannya secara penuh pada tahun 1704, manakala pada tahun 1684, Leibniz sudah mulai mempublikasikan penjelasan penuh atas karyanya. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal diadopsi dari daratan Eropa, sedangkan kerajaan Britania baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Dalam buku catatan Leibniz, dapat ditemukan adanya gagasan-gagasan sistematis yang memperlihatkan bagaimana Leibniz mengembangkan kalkulusnya dari awal sampai akhir. Manakala pada catatan Newton hanya dapat ditemukan hasil akhirnya saja. Newton pun menjelaskan bahwa ia tidak pernah mempublikasikannya dikarenakan takut akan ditertawakan. Newton juga memiliki hubungan yang dekat dengan seorang matematikawan Swiss, Nicolas Fatio de Duiller. Pada tahun 1691, Duilly merencanakan untuk mempersiapkan versi baru buku Philosophiae Naturalis Principia Mathematica Newton, namun tidak pernah menyelesaikannya. Kemudian pada tahun 1693, pula hubungan antara keduanya menjadi tidak sedekat sebelumnya. Pada saat yang sama, Duiller saling bertukar surat dengan Leibniz, sehingga pada akhirnya pada tahun 1699, para anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Royal Society kemudian memutuskan bahwa Newtonlah penemu asli dan Leibniz yang menjiplaknya. Namun pada kemudian keputusan ini diragukan karena ditemukan Newtonlah yang menulis sendiri kata akhir kesimpulan laporan kajian tersebut. Sejak saat itulah perselisihan ini bermulai, sehingga pada akhirnya pada tahun 1716 perselisihan ini berakhir dengan sepeninggalnya Leibniz. 4. Karl Weierstrass. Weierstrass merupakan seorang matematikawan Prusia yang mengembangkan teori lengkap mengenai deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang sedemikian sebagai pengintegralan dan pendiferensialan suku demi suku. Namun sebenarnya, pada nyatanya banyak sekali nama yang terkait dalam deret tak hingga sebelum pengembangan yang dilakukan oleh Weierstrass. Di antara nama-nama tersebut ialah Newton, Leibniz, keluarga Bernoulli, Taylor, Maclaurin, Euler, dan Lagrange. Namun mereka salah memakai deret dalam karya mereka. Hal ini dikarenakan para matematikawan dini gagal membedakan deret konvergen dan divergen, hingga pada akhirnya Cauchy lah orang pertama yang memberikan definisi persis tentang kekonvergenan dan membuktikan sejumlah pengujian kekonvergenan dalam bab ini, sampai kemudian Karl Weierstrass mengembangkan teori lengkapnya. Terlahir sebagai warga Jerman, Weierstrass belajar hukum di Universitas Bonn, tetapi gagal memperoleh gelar. Sebagian karena kelakar minum birnya. Ia memang lulus ujian negara untuk guru dan untuk selama 15 tahun mengajar subjek-subjek seperti mengarang dan olahraga senam, sementara mempelajari matematika di malam hari. Dari posisi yang tidak dikenal di sebuah kota kecil, ia kemudian melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa.
Beberapa hasil yang diterbitkannya memberinya undangan untuk lebih dulu mengajar di Technical Institute di Berlin, kemudian di Universitas Berlin. Dari sana, pengaruhnya telah menyebar ke seluruh dunia matematika. Weierstrass adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembaguan yang diakui dan ditiru sampai hari ini. 5. Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi lahir di Milan, Italia pada tanggal 16 Mei 1718. Beliau merupakan seorang filsuf dan matematikawati Italia. Beliau merupakan satu-satunya wanita di antara 10 penemu konsep-konsep dasar matematika. Maria Gaetana Agnesi merupakan anak tertua dari 21 bersaudara. Beliau lahir dari keluarga yang kaya dan terpelajar, serta ayahnya merupakan seorang matematikawan. Beliau merupakan anak yang cerdas sejak kecil. Pada saat usianya yang 9 tahun, beliau sudah menguasai bahasa Latin, Yunani, Yahudi, dan beberapa bahasa modern lainnya. Pada usia 20 tahun, ia memulai karyanya yang terpenting, sebuah buku ajar kalkulus. Untuk masanya, kejelasannya sungguh-sungguh mengagumkan dan merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya dari L'Hopital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedikt ke-14. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui satu sumbangan kecil Maria. Pembahasannya tentang kurva yang kemudian dikenal sebagai versiera yang berasal dari bahasa Latin vertere, membalik. 6. Josiah Willard Gibbs. Josiah Willard Gibbs lahir di New Haven, Connecticut, Amerika. Beliau merupakan seorang matematikawan dan fisikawan pertama di Amerika. Memang benar bahwa American Journal of Mathematics mulai terbit pada tahun 1878, tetapi penemuannya berkat usaha J.J. Silverstar, seorang Inggris yang mengajar untuk beberapa tahun di Universitas Johns Hopkins. Kenyataannya, sampai setelah Perang Dunia I, kebanyakan matematikawan Amerika adalah emigran dari Eropa atau telah menerima latihan di sana. Gibbs lebih terkenal karena karyanya dalam menerapkan termodinamika dalam ilmu kimia. Namun, dalam matematika dan fisika, beliau merupakan seorang penemu vektor. Dimulai sekitar tahun 1880, ia mengembangkan perlembangan dan aljabar vektor-vektor. Pada tahun 1901, perlakuan penuh gagasan-gagasannya disajikan oleh salah seorang mahasiswanya, E.B. Wilson, dalam sebuah buku yang berpengaruh berjudul Vektor Analisis. 7. George Friedrich Bernhard Riemann. Bernhard lahir di Breslausen, sebuah desa dekat Dannenberg di Kerajaan Hanover di Jerman sekarang, pada tanggal 17 September 1826. Beliau berumur tidak panjang memang, hanya 39 tahun. Beliau pun tidak memiliki karya matematika sebanyak yang dimiliki Euler ataupun Cauchy. Akan tetapi, makalah-makalah matematikanya menetapkan arah baru dalam teori fungsi kompleks, memprakarsai studi terdalam dari apa yang sekarang disebut sebagai topologi. Juga, dalam geometri, memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Salah satu karyanya dalam kalkulus adalah definisi modern tentang integral, tentu yang kita kenal sebagai integral Riemann. 8. Leonhard Euler. Euler lahir tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland.
Euler merupakan seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Beliau memberikan penemuan-penemuan penting dalam berbagai bidang seperti kalkulus dan teori graf. Euler memulai pendidikan formalnya di Basel. Di sana dia tinggal bersama nenek dari pihak ibunya. Di usianya yang ke-13, dia mendaftar di Universitas Basel, dan pada tahun 1723 dia menerima gelar Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan filsafat dari Descartes dan Newton. Euler juga dikenal dengan hasil karyanya berupa kurva tertutup untuk menggambarkan pemikiran silogisme tahun 1768. Diagram ini telah dikenal dengan nama diagram Euler. Euler dan temannya Daniel Bernoulli bertolak belakang dengan monadisme Leibniz dan filosofi Christian Wolff. Euler bersikeras bahwa pengetahuan didirikan atas dasar hukum kuantitatif yang tepat, hal yang tidak dapat dijelaskan oleh monadisme dan ilmu pengetahuan Wolffian. Leonhard Euler juga menyumbangkan tulisan yang setara dengan 75 buku tentang matematika. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika paling subur sepanjang masa. Ia telah menerbitkan makalah-makalah pada usia 18 tahun. Minat Euler terentang di semua matematika dan fisika. Sumbangannya pada kalkulus fungsi-fungsi transenden, yaitu memperkenalkan sebagai bilangan epsilon Euler dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan bahwa Euler dan Euler kuadrat adalah tak rasional, dan menemukan hubungan Euler pangkat IP sama dengan -1. Selama 21 tahun, ia telah menulis sekitar 380 makalah. Tahun 1771, ia menderita kebutaan total. Namun, Euler terus menulis, bahkan jumlahnya hampir setengah dari total tulisan sebelum kebutaan. Bahkan St. Petersburg Academy masih menerbitkan karya Euler yang belum diterbitkan selama hampir 50 tahun setelah kematiannya. Selain di bidang fisika, ia membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia memperkenalkan fungsi beta dan fungsi gamma pada tahun 1729, serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. 9. Johann Bernoulli. Johann dan saudaranya Jacques merupakan perintis-perintis yang terpenting dari kalkulus setelah Newton dan Leibniz. Kedua saudara ini bersaing dengan penuh semangat dan sangat sengit demi sebuah pengakuan. Walaupun demikian, mereka tetap saling berkomunikasi dan juga berkomunikasi dengan Leibniz mengenai matematika. Keluarga Bernoulli menangani semua jenis masalah dasar dalam kalkulus, termasuk titik-titik balik, panjang kurva-kurva, deret tak hingga, dan teknik-teknik pengintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama pada tahun 1691 dan 1692. Tetapi bagian tentang kalkulus integral tidak pernah diterbitkan sampai tahun 1924. Sebagai gantinya, pada tahun 1969, Guillaume F.A. de l'Hopital, mahasiswa Johann, menerbitkan naskah kalkulus yang pertama. Bentuknya diubah sedikit dari karya gurunya. Mungkin pengaruh Johann paling baik dilihat dari mahasiswanya yang lain dan yang lebih terkenal, Leonhard Euler. 10. Augustinus Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di Paris dan dididik di École Polytechnique. Karena kesehatannya yang buruk, ia dinasihatkan untuk memusatkan pikiran pada matematika. Selama karirnya, dia menjabat mahaguru di École Polytechnique dan Collège de France. Sumbangan-sumbangan matematisnya cemerlang dan mengejutkan dalam jumlahnya.
Produktivitasnya sangat hebat sehingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Walaupun kalkulus diciptakan pada akhir abad ke-17, dasar-dasarnya tetap kacau dan berantakan sampai Cauchy dan rekan sebayanya, Gauss, Abel, dan Bolzano, mengadakan ketelitian baku. Kepada Cauchy, kita berhutang pemikiran tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Semua buku ajar modern mengikuti, paling sedikit dalam intinya, penjelasan kalkulus yang terinci oleh Cauchy.